Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Anies Baswedan itu dipastikan dapat dukungan Yusuf Kalla atau JK itu. Bahkan Pak JK mengatakan cawapres Anies itu jangan cuma jadi ban serep itu. Jadi Pak JK ini memang memberikan perhatian khusus buat Anies Baswedan dan calon cawapresnya nanti. Simak informasi seputar Anies Baswedan dalam bursa Capres Pilpres 2024 mendatang. Capres Nasdem Anies Baswedan dipastikan dapat dukungan Yusuf Kalla. Jika sapaan akrab Yusuf Kalla sebut cawapres Anies Baswedan jangan cuma jadi ban serep itu. Ketimbang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Anies Baswedan dianggap lebih kompeten menjadi Presiden Indonesia ke-8. Bukan tanpa alasan, kuat Yusuf Kalla memberikan dukungannya ke Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Diketahui, Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden, pilihan wakil presiden Republik Indonesia yang periode 2004 hingga 2009 dan periode 2014 hingga 2019, Yusuf Kalla. Yusuf Kalla menyatakan pilihan terhadap Anies bukan lantaran faktor kedekatan, tetapi juga alasan kriteria. Menurut JK, Anies juga memiliki bekal pengalaman pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. JK juga menyarankan agar Anies memiliki calon wakil yang memiliki elektabilitas dan membantu menjalankan roda pemerintahan. Tidak hanya sekedar menjadi ban serep, katanya. Sebagai politisi senior, tentu mengikuti perkembangan politik kita juga, kawan-kawan. Jadi bagaimana komentar Pak JK soal dinamika politik di Indonesia saat ini? Pak JK bilang, kalau Pak JK amati dari sini kan pemilu yang kelima dan inilah yang agak panjang masalahnya. Dulu pertama 2004 itu kan 5 pasangannya tapi karena threshold ya aman-aman saja. Nah sekarang akibat threshold 20% terjadi 2 kali 2 paslon yang cocok tapi harus 20%, kemudian baru nanti menghadapi kampanye pemilihan. Nah itu agak panjang dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya. Itu ya, mencari pasangan yang cocok sejalan dengan masih 2 bulan ini, yang kita harapkan ini pemilu yang sesuai dengan negara demokrasi. Salah satu indikatornya kan pemilihan pemimpin dengan cara pemilu terbuka, jurdil, dan dubar. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak JK, kawan-kawan. Nah tentunya Pak JK juga saya lihat bagaimana kemudian keinginan Pak JK untuk mentandemkan Pak Anies dengan Ibu Khofifah. Ya saya lihat pendekatan-pendekatan Pak JK dengan yang dilakukan bersama Ibu Khofifah sebenarnya mungkin sudah ada titik temu. Hanya persoalan waktu, hanya persoalan bagaimana kemudian kesepakatan itu bisa terjalin. Karena bahaya juga sebenarnya buat Anies jika kemudian memilih Ibu Khofifah sebagai cawapresnya. Sebab saya yakin ketika Ibu Khofifah masuk sebagai cawapres dari Anies Baswedan, Ibu Khofifah punya peluang di 2021 nanti untuk menjadi presiden. Itu dan peluangnya amat besar saya lihat. Nah inilah ketakutan yang mungkin akan menyelimuti tubuh Anies Baswedan jika memilih Ibu Khofifah sebagai cawapresnya. Tetapi sama halnya dengan Pak AHY sebenarnya. Kalau Pak Anies milih Pak AHY, bisa jadi kemungkinan besar di 2021 nanti Pak AHY bakalan mencalonkan diri sebagai capres di sana. Nah itulah yang kemudian menjadi lawan berat kalau Pak Anies ngotot memilih berdua ini. Tetapi jika Pak Anies memang menginginkan kemenangan, saya pikir Pak Anies ini perlu mempertimbangkan saran dari Pak JK. Perlu memperhitungkan secara matang saran Pak JK ini dan perlu mengkalkulasi secara detail apakah kemudian mengambil Ibu Khofifah itu sesuatu yang paling menguntungkan kalau saya katakan. Karena suara Jatim, suara NU, dan suara wanita
kalangan emak-emak bisa diambil dari Ibu Khofifah. Saya pikir seperti itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Nah, kita kembali lagi masalah Pak JK. Pak JK mendukung Anies Baswedan. Apakah sesuatu ini hal yang menguntungkan atau seperti apa? Menurut teman-teman seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Share juga video ini kawan-kawan supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini. Oke? Jadi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.